Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, bagaimana mengajarkan seorang murid cara belajar. Kitab yang disusun dan ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan memasuki pasal yang pertama, yaitu faslun fi mahyatil ilm wal fiqhi wa fadluhu, ya, yang artinya pasal tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaan keduanya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal pembahasan kita dalam pasal ini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menginformasikan kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya, beliau memulai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Di dalam riwayat hadisnya memang tidak disebutkan kalimat muslimah. Dalam hadis disebutkan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Sehingga ketika disebutkan muslim, maka termasuk cakupannya adalah muslimah. Ini merupakan dalil tentang kewajiban menuntut ilmu. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang bisa menjadi dalil tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Misalkan diantaranya yang lainnya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik walil mu'minina wal mu'minat ila akhir al-ayah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam, maka ketahuilah, maka berilmulah, la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga dosa-dosa orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil kewajiban kita untuk berilmu sebelum melakukan amal, sehingga amal kita tidak menjadi amal yang salah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil kewajiban menuntut ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ini yang membuat kita wajib untuk menuntut ilmu. Dan Syekh memulai dengan ini dan kemudian mengatakan, la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin, ya. Tidak diwajibkan bagi seorang muslim itu untuk menuntut seluruh ilmu. Ilmu yang ada di dunia ini sangat banyak. Tentulah kapasitas kita tidak mungkin kita bisa mengetahui, tidak mungkin bisa kita mempelajari seluruh ilmu. Oleh karenanya yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan nanti ilmu mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, di dalam hal ini kemudian Syekh juga mengatakan, ya, bal innama yuftaradu alaihi talabul ilmil hal, ya, akan tetapi diwajibkan bagi seorang muslim, ya, untuk menuntut ilmu hal. Apa yang dimaksud dengan ilmu hal? Nah, disinilah kemudian Syekh membagi beberapa jenis ilmu. Ya, yang pertama disebut dengan ilmu hal. Tafsir dari ilmu hal ini adalah
Misalkan yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim, salah satu pensarah kitab ini, bahwa yang dimaksud ilmu hal adalah usuluddin wa ilmul fiqh, ya, ilmu tentang usuluddin, pokok-pokok agama dan juga ilmu fikih. Dan ada juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu ini adalah ilmu, ya, ilmu yang fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang wajib, ya, dilakukan oleh setiap muslim mukallaf, seorang muslim mukallaf, ya. Seorang muslim yang mukallaf itu telah balik dan berakal, ya. Jadi setiap muslim yang berakal dan telah balik, maka dia diwajibkan beberapa hal, misalkan sholat. Oleh karenanya ilmu tentang sholat menjadi wajib bagi kita. Inilah yang disebut dengan ilmu hal. Atau juga ilmu yang sesuai dengan keadaan seseorang. Misalkan bahwa dia adalah seorang pedagang, maka wajib bagi dia untuk belajar ilmu tentang hal-hal yang bisa merusak dagang, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi ini ilmu yang pertama yang beliau sebutkan wajib untuk dicari oleh setiap muslim. Ilmu tentang fardu ain, ilmu yang fardu ain. Dan ilmu yang sesuai dengan keadaan seseorang, ya, misalkan tadi kalau misalkan dia pedagang, maka dia wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang dagang, sebagaimana juga dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa siapapun yang masuk ke dalam pasar kami, maka wajib bagi dia mengetahui tentang riba dan lain sebagainya, sehingga perdagangannya menjadi perdagangan yang halal thayyibah insyaallah. Ini yang pertama, ya. Dan juga dikatakan kama yuqalu afdalul ilm ilmul hal, sebagaimana dikatakan bahwasannya ilmu yang paling utama adalah ilmul hal, ya, wa afdalul amal, dan sebaik-baik perbuatan adalah hifdzul hal, ya, menjaga hal, menjaga sesuai dengan keadaannya. Misalkan seseorang sholat, di dalam sholatnya ada hal-hal yang membuat sholatnya batal, maka dia harus mengetahui tentang hal tersebut, ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau mengatakan di dalam kitabnya ini, ya, wa yuftaradu ala muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana, ya. Diwajibkan bagi seorang muslim untuk berilmu sesuai dengan kondisi yang melingkupinya dalam setiap keadaan. Fa innahu la budda lahu minas shalah, ya. Karena sesungguhnya dia harus melakukan salat. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatih, ya. Maka ia wajib untuk berilmu sesuatu yang berkaitan dengan salatnya, biqadri ma yuaddi bihi fardus shalah, ya, sesuai dengan kadar yang bisa tertunaikan kewajiban salat tersebut, ya. Wa yajibu alaihi ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihil wajib, dan wajib ia memiliki ilmu, ya, yang sesuai dengan keadaannya, ya, biqadri ma yuaddi bihil wajib, yang sesuai kadar yang bisa tertegaknya kewajiban tersebut. Nah, itu ilmu hal. Kemudian ilmu yang kedua yang wajib juga dilakukan oleh dituntut oleh orang yang beriman, ya, adalah ilmu fardu kifayah, ya. Di dalam kitabnya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengatakan, ya, wa amma hibdu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, ya, dan adapun menjaga sesuatu yang terjadi di beberapa waktu, ya, fa fardun ala sabilil kifayah, maka kewajiban merupakan wajib kifayah. Wajib kifayah ini adalah idza qama bihil ba'du fi buldatin saqata 'anil baqin, ya. Yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah jika sebagian orang telah melaksanakan kewajiban ini, ya, maka kewajibannya
maka kewajiban itu bagi yang lain sudah tidak wajib lagi, ya. Fa illam yakun fi buldatin man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'sam. Dan adapun ketika tidak ada satupun orang yang menjalankan kewajiban ini, maka seluruhnya akan mendapatkan dosa, ya. Contoh misalkan tentang sholat jenazah, ya, ilmu tentang sholat jenazah. Jika sudah salah seorang melaksanakan kewajiban ini atau sebagian orang melakukan kewajiban ini, maka insya Allah sudah selesai, ya, tidak berdosa yang lain, gugur kewajiban bagi yang lain. Adapun ketika hal ini tidak dilakukan, maka seluruh orang yang mampu untuk melakukannya, ya, akan mendapatkan dosa. Ini jenis yang kedua, ilmu fardu kifayah. Kemudian jenis yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh tentang jenis ilmu adalah ilmu jawaz atau ilmu yang boleh, tidak terkait apakah tidak menjadi wajib ataupun tidak boleh, ya. Contoh misalkan ilmu ini adalah misalkan ilmu tib, ya, ilmu kedokteran, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitabnya, ya. Wa amma ta'allama ilma tib fayajuz. Adapun, ya, belajar ilmu kedokteran maka boleh, li'annahu sababun minal asbab. Karena sesungguhnya, ya, dia merupakan suatu sebab di antara sebab-sebab yang Allah turunkan. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Maka belajar, mempelajarinya ini boleh sebagaimana mempelajari sebab-sebab yang lain. Ya, faqad sadawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berobat, ya. Wa qad hukiya an Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, bahwasannya beliau mengatakan al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua jenis. Yang pertama al ilmul fiqh, ya, ilmu fikih lil adyan. Yang pertama adalah ilmu fikih, ya, ilmu yang wajib kita cari untuk bisa mengetahui, ya, agama kita. Dan yang kedua adalah wal ilmu tib lil abdan, dan ilmu kedokteran yang dengannya bisa kita ketahui tentang kondisi badan, apakah sehat ataupun sakit. Ya. Ini yang ketiga, jenis ilmu yang ketiga itu ilmu jawaz, ya, yang boleh, misalkan ilmu kedokteran. Kemudian yang terakhir, jenis ilmu yang terakhir adalah ilmu yang haram untuk dipelajari, ya, ilmu yang haram untuk dipelajari, ya. Contoh diantaranya adalah ilmu astrologi, bukan astronomi, ya, ilmu astrologi, ya. Syekh menyebutkan dalam kitabnya ini, ya, tentang ilmu yang tidak boleh dipelajari ini, ya. Wa ilmun nujum bil manzilatil marad fata'allumuhu haram, ya. Dan ilmu tentang bintang, ya, menempati posisi seperti penyakit, maka mempelajarinya adalah haram. Li'annahu yadur, karena ilmu ini, ya, memberikan mudarat, ya, tentu mudarat keimanan. Wala yanfa, dan juga tidak bermanfaat, ya. Karena ilmu ini tidak bermanfaat dan juga berbahaya bagi keyakinan kita, maka ilmu ini menjadi haram untuk dipelajari. Ya, misalkan mempelajari tentang bagaimana posisi bintang, kemudian memberikan pengaruh kepada kejadian-kejadian, maka ini haram untuk dipelajari. Inilah 4 jenis ilmu. Oleh karenanya, ini pun juga menjadi prioritas kita dalam belajar. Ketika kita belajar, mana yang terlebih dahulu kita pelajari, mana yang boleh, mana yang tidak boleh kita pelajari. Ada yang boleh kita pelajari, ada yang tidak boleh kita pelajari. Ya, ilmu-ilmu semacam tadi, ilmu nujum, ya, ilmu perbintangan, ya, ilmu zodiak dan lain sebagainya, maka ini haram untuk kita pelajari, ya. Dan juga ini tidak bermanfaat untuk kehidupan kita dan kehidupan agama kita, ya. Makanya yang pertama yang menjadi prioritas kita untuk kita pelajari adalah ilmu yang fardu ain,
Ya, misalkan ilmu akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang wajib, ya. Tentu tidak semua misalkan ilmu akidah itu ya harus dipelajari oleh seseorang, ya, oleh setiap orang. Ya, ada orang-orang yang mungkin spesialis nanti di dalam permasalahan ini. Cukup kita ya untuk orang awam mempelajarinya secara mujmal, secara global, ya. Misalkan mengetahui tentang rukun iman, rukun Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian juga ilmu fikih, ya, tentu ilmu fikih yang misalkan wajib bagi kita, ya, misalkan kita wajib untuk sholat, di mana misalkan ketika kita tidak menegakkan rukun-rukun dan juga kewajiban-kewajiban sholat, maka sholat kita akan batal. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih tentang sholat. Kemudian juga ilmu fikih tentang puasa, ilmu juga misalkan fikih tentang haji jika kita memiliki kewajiban, ya, jika kita memiliki harta, ya, maka kita wajib untuk misalkan melakukan haji dengan harta itu. Dan juga misalkan ilmu tentang zakat ketika kita memiliki harta yang melebihi nisab, ya, sebagaimana dikatakan juga oleh Syekh di dalam kitabnya ini, ya, tentang hal tersebut, ya. Wa kadzalika fis shaum waz zakah in kana lahu mal. Dan begitu juga ilmu tentang puasa dan juga zakat in kana lahu mal, jika dia memiliki harta, wal haj, dan juga ilmu tentang haji in wajaba alaihi, jika ia wajib, ya. Seseorang yang telah memiliki, ya, Ibnu Abbas pernah ditanyakan apa yang mewajibkan seseorang untuk membayar zakat, ya, maka beliau mengatakan ketika memiliki kurang lebih 200 dirham, ya. Dan juga apa yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk melakukan haji, ya, kata beliau bahwa ketika seseorang itu telah memiliki, ya, zat warihlah, ya, memiliki perbekalan dan juga kendaraan yang bisa menyampaikannya ke Baitullah, maka dia wajib untuk berhaji. Ketika dia memiliki syarat ini, maka dia wajib untuk belajar ilmu tentang haji, ya. Dan juga ilmu kemudian setelah itu, ya, setelah kita ilmu fardu ain kita pelajari yang sesuai dengan keadaan kita, ya, maka kemudian kita lanjutkan, ya, jika yang ingin belajar dengan berkaitan dengan ilmu fardu kifayah, ya. Apalagi kemudian bagi seorang thalabul ilm, ya, ilmu fardu kifayah tadi misalkan, ya, berkaitan dengan sholat jenazah dan lain sebagainya, atau misalkan ilmu tentang jika seseorang itu berdagang, maka wajib bagi dia untuk belajar tentang ilmu perdagangan. Dia menjadi wajib ain, tapi bagi yang lain menjadi hukumnya fardu kifayah, ya. Jadi kemudian setelah itu, kalau kita sudah itu, barulah kita kemudian beralih kepada kewajiban kita yang lain. Misalnya kita mempelajari ilmu yang lain, ilmu yang jawaz, ilmu yang boleh seperti ilmu kedokteran dan lain sebagainya, ya. Jadi hendaknya seseorang itu memprioritaskan belajar ilmu yang fardu ain dan sesuai dengan kondisinya, ya. Kemudian beliau dalam bab ini juga berbicara tentang keutamaan ilmu, ya. Mengapa ilmu itu menjadi utama, ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, ya. Jadi ilmu memiliki keutamaan. Kenapa ilmu itu menjadi utama? Ya, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengatakan diantaranya karena fa'innahu waqim fi jamil ahwal wa syaraful ilm, ya. Dan ilmu menjadi utama la yukhfa ala ahadin idza huwa mukhtasun bil insaniyah, ya. Karena ilmu itu yang bisa membedakan, ya, merupakan ciri atau khusus pada kemanusiaan. Ya, jadi yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah ilmu. Kita dengan kucing, karena kita diberikan ilmu. Ketika kita memiliki ilmu, ya, kita berbeda dari hewan.
Ya, li'anna jami'al hisali siwal ilm yashtariku fiha al-insan wa sa'ir hayawanat. Ya. Karena sesungguhnya ya seluruh bagian kecuali ilmu itu ya berserikat antara manusia dengan hewan. Ya, kasyuja'ah seperti keberanian, wal jara'ah, wal quwwah, wal jaud, wasyafaqah, ya kekuatan, jaud, kedermawanan, wasyafaqah, ya kelemah lembutan dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan ciri ya sifat-sifat yang ada di manusia dan juga ada di hewan. Akan tetapi kemudian ya kalau ilmu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi ilmu menjadi utama karena inilah yang membedakan antara kita manusia dengan hewan. Kemudian juga yang kedua, ilmu merupakan keutamaan karena dengan ilmu ya manusia itu derajatnya lebih dibandingkan malaikat. Ya. Di dalam kitab ini dikatakan wabihi adharahallahu taala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah. Jadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat Bani Adam manusia dibandingkan malaikat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada malaikat untuk tunduk kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka karena mereka memiliki ilmu. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan kemudian para malaikat memprotes tanda kutip penciptaan manusia yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kepada para malaikat itu ya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adam al-asma'. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama ya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah ya menunjuk kepada malaikat, kemudian memerintahkan kepada malaikat ya faqala anbi'uni, informasikan kepadaku haula'i ya semua ini in kuntum shadiqin, ya jika kalian benar dengan klaim kalian. Maka kemudian para malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Mereka mengatakan ya sambil tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu makhluk yang mulia karena kedekatan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah ya mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerintahkan kepada para malaikat untuk tunduk kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Adam dan keturunannya. Karena apa? Karena ilmu yang dimiliki Adam yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Ya. Jadi oleh karenanya ketika manusia itu berilmu, maka derajatnya lebih tinggi dibandingkan para malaikat jika ia melaksanakan ilmunya. Ya. Kemudian ilmu ini lebih utama karena merupakan sarana ya al-wasilah ilal birri wat taqwa, karena merupakan sarana menuju kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jadi ketika ilmu tidak menyebabkan seseorang melakukan kebaikan dan juga ketakwaan, maka ya sekali lagi ini tidak mengindikasikan tentang keutamaan ilmu. Ilmu ini menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, oleh karenanya ilmu itu harus memberikan ya harus menjadikan seseorang itu menuju lebih kebaikan dan juga ketakwaan. Dan juga ilmu merupakan sarana menuju akhlakul karimah. Seseorang yang telah belajar ilmu tapi kemudian dia tidak berakhlak karimah, ya, tidak berakhlak dengan akhlak yang terpuji, maka sungguh ya, ilmu ini justru nanti akan menjadi beban bagi dirinya, bukan menjadi ilmu yang bermanfaat atau bahkan bukan ilmu sama sekali. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam
kitab ini kemudian Syekh mengatakan ya menyebutkan tentang suatu syair yang dibuat oleh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Beliau mengatakan, ta'allam, belajarlah, fa innal ilma zainun li ahli. Ya, karena sesungguhnya ilmu itu merupakan perhiasan, zinatun li ahli. Ya, perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamid, dan merupakan keutamaan dan juga tanda ya li kullil mahamid, ya, tanda semua bentuk pujian, semua bentuk kebaikan. Ya, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah orang-orang yang selalu memperoleh ya tambahan ilmu setiap hari. Minal ilm wasbah fil buhuril fawaid. Berenanglah di lautan manfaat, faidah. Tafaqqah fa innal fiqha abdalu qa'idin, ya. Tafaqqah, ya. Bertafakuhlah, pahamilah, karena pemahaman adalah sebaik-baik petunjuk ya yang menunjuk kebaikan, ilal birri wat taqwa, yang menunjuk kepada kebaikan dan ketakwaan, wa adal qaidin, dan sebaik-baik jalan yang paling lurus. Huwal ilmu hadi ila sunanil huda, ya, adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan petunjuk. Dan ilmu juga huwal hisnu yunji min jami'i syada'id. Ya, ilmu merupakan benteng yang akan menjaga dari segala bentuk bencana. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Karena satu orang yang faqih, satu orang yang berilmu, satu orang yang mendalam ilmunya, lagi wara', lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih sulit ya, lebih sulit untuk disesatkan oleh syaitan ya, min alfi abidin, dibandingkan ahli ibadah 1000 ahli ibadah yang bodoh. Inilah keutamaan ilmu. Oleh karenanya marilah kita bersemangat untuk mencari ilmu. Kemudian selanjutnya di dalam kitab ini, di dalam pasal yang pertama ini diakhiri dengan oleh Syekh dengan menyebutkan tentang definisi ilmu dan juga fikih ya. Beliau mengatakan di dalam kitab ini ya, definisi fikih ya, definisi ilmu ya. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha al-madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Jadi beliau mengatakan tentang definisi ilmu itu adalah sifat yang dengannya tersingkap dan memperjelas hakikat sesuatu dalam benak orang yang memilikinya sebagaimana seharusnya. Jadi ilmu itu adalah sesuatu sifat yang dengan sifat itu akan tersingkap dan juga memperjelas ya, hakikat sesuatu bagi orang yang memilikinya. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan tentang definisi ilmu itu adalah ya idrakus syai' ya, idrakus syai' ala ma huwa alaihi ya idrakan jaziman. Ya. Mencapai pengetahuan terhadap hakikat sesuatu sebagaimana seharusnya dengan pengetahuan yang pasti. Jadi itu adalah ilmu. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan definisi tentang fikih ya. Wal fiqhu ma'rifatu daqa'iqil ilm. Jadi fikih adalah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu. Ya. Kemudian juga beliau mengambil satu perkataan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, al-fiqhu ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Ya. Jadi fikih menurut Abu Hanifah rahimahullahu taala adalah pengetahuan terhadap hal yang berguna dan hal yang berbahaya bagi jiwa manusia. Ya. Dan juga menurut Ibnu Hanifah ilmu adalah al-ilmu ya mal ilmu illa lil amali bih wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Ya. Ilmu hanyalah yang diamalkan dan mengamalkannya untuk orientasi akhirat, bukan dunia. Ya.
Jadi inilah definisi ilmu dan juga fikih bagi Abu Hanifah. Ya. Oleh karenanya definisi yang disebutkan oleh Abu Hanifah ini ya, ilmu yang berguna dan juga yang berbahaya bagi manusia, ya ini adalah bagian dari ilmu agama ini ya. Jadi ilmu hanyalah yang diamalkan. Jadi menurut Abu Hanifah rahimahullah taala bahwa ilmu adalah yang diamalkan saja. Artinya ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Sedangkan ilmu yang tidak diamalkan, maka ilmu ini tidak bermanfaat. Dan juga ilmu yang orientasinya bukan akhirat, tapi orientasinya adalah dunia, juga merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi ada dua menurut ilmu Abu Hanifah, bahwa ilmu itu hanya yang diamalkan, dan kemudian yang kedua ya, orientasinya adalah akhirat, bukan dunia. Ya. Nah, inilah hal-hal yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya tentang hakikat ilmu, ya, fikih dan juga keutamaan keduanya. Nah, oleh karenanya di bab awal ini yang bisa kita pelajari bagaimana kita mendefinisikan ilmu, kita mengetahui ilmu. Memang definisi yang disebutkan oleh Syekh Az-Zarnuji yang tinggal di abad ke-6 Hijriah mungkin berbeda dengan definisi yang terhadap ilmu di dunia modern pada saat ini. Ya. Perbedaannya adalah pada paradigmanya. Ya, bahwa Syekh Az-Zarnuji ya, paradigmanya adalah paradigma agama, paradigma etika ya. Bukan paradigma pada zaman modern yang lebih cenderung kepada ilmu-ilmu yang bersifat materi. Ya. Oleh karenanya, ketika kita ingin sukses ya, menjalani jalan ilmu ini, maka inilah yang pertama yang harus kita pahami, ya, mengetahui tentang hakikat ilmu, mengetahui tentang keutamaan ilmu, ya, mengetahui tentang ilmu-ilmu apa saja yang wajib kita pelajari dan ilmu apa saja yang tidak boleh kita pelajari. Ya. Oleh karenanya inilah menjadi jalannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.